Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabina Al-Kautsar, mahasiswa Institut Teknologi Al-Muhajirin Purwakarta, program studi Bisnis Digital. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan riset pasar mengenai pengembangan layanan jasa pembuatan website dengan studi penerapan pada website kampus Institut Teknologi Al-Muhajirin Purwakarta. Masalah utama yang saya temui di lapangan adalah saat ini banyak institusi, organisasi maupun sekolah yang sebenarnya sudah membutuhkan website. Namun kebutuhan tersebut seringkali tidak diiringi dengan kemampuan untuk mewujudkannya. Beberapa kendala utama yang muncul adalah tidak memiliki tenaga ahli, tidak tahu harus mulai dari mana, tidak eh, atau sudah memiliki website tetapi tidak dikelola dengan baik. Jadi, bisa disimpulkan bahwa ada gap antara kebutuhan dan kemampuan dalam pengelolaan website. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini memiliki beberapa tujuan, yaitu untuk mengetahui kebutuhan pengguna terhadap layanan website, mengidentifikasikan fitur apa saja yang paling dibutuhkan, mengetahui kendala yang dihadapi pengguna, dan yang terakhir menyusun rekomendasi layanan website yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode survei melalui Google Form. Jumlah responden sebanyak 34 orang yang terdiri dari berbagai latar belakang seperti mahasiswa, dosen, pengelola di sekolah, dan institusi lain. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu memilih responden yang memang relevan dengan kebutuhan website. Dari hasil penelitian, terdapat beberapa temuan utama. Sebanyak 79,4% responden menyatakan bahwa website sangat penting. Kemudian 52,9% sudah memiliki website. Namun, kendala terbesar yang muncul adalah kurangnya tenaga ahli. Dan yang paling menarik, 100% responden menyatakan tertarik atau mungkin tertarik terhadap layanan pembuatan website. Artinya, minat terhadap layanan ini sangat tinggi. Dari data tersebut, saya mendapat beberapa insight utama, yaitu website sudah menjadi kebutuhan utama, bukan lagi sekedar pelengkap. Selanjutnya, kendala terbesar bukan hanya biaya, tetapi keterbatasan sumber daya manusia. Dan banyak website yang sebenarnya sudah ada, tetapi belum dikelola dengan optimal. Dan yang terakhir, pengguna cenderung menginginkan website yang sederhana, mudah digunakan, dan tidak memerlukan kemampuan coding. Dari sini terlihat adanya peluang besar untuk layanan yang praktis dan mudah digunakan. Berdasarkan insight tersebut, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan, yaitu mengembangkan layanan website yang mudah digunakan tanpa perlu coding, lalu menyediakan paket harga yang terjangkau sesuai dengan kemampuan pasar, dan menyediakan layanan tambahan seperti maintenance dan dukungan teknis. Juga fokus pada fitur yang sederhana namun tetap fungsional. Hasil riset ini kemudian saya hubungkan dengan proyek yang sedang dikerjakan, yaitu pengembangan website kampus Institut Teknologi Al-Muhajirin Purwakarta. Website ini dirancang agar mudah digunakan, informasi tersusun dengan jelas, dan dapat dikelola tanpa kesulitan teknis, sehingga tidak hanya menjadi produk, tetapi juga contoh nyata dari layanan yang ditawarkan. Dengan demikian, hasil riset ini tidak hanya berhenti pada analisis, tetapi juga mengimplementasikan secara langsung dalam proyek. Selanjutnya, saya akan mereview hasil proyek riset mahasiswa, refleksi pembelajaran, dan evaluasi keseluruhan mata kuliah
Market Research and Competitor Analysis. Jika dikaitkan dengan materi yang sudah dipelajari selama perkuliahan, proyek ini sebenarnya sangat relevan dan saling terhubung. Pertama, dari sisi market research, kami menggunakan riset untuk memahami kebutuhan pengguna terhadap layanan website. Kemudian dari metode pengumpulan data, kami menggunakan survei sebagai data primer dengan kuesioner sebagai instrumen penelitian. Selanjutnya, hasil data yang kami dapatkan diolah menggunakan analisis deskriptif sehingga menghasilkan gambaran kondisi pengguna. Tidak hanya itu, kami juga belajar bahwa hasil riset tidak berhenti pada data saja, tapi harus diolah menjadi insight dan rekomendasi. Selain itu, konsep seperti STP juga mulai terlihat di mana kami tidak mengidentifikasikan siapa target utama dari layanan website ini. Kemudian jika dikembangkan lebih lanjut, hasil riset ini juga bisa digunakan untuk analisis SWOT dan analisis kompetitor sehingga produk yang dibuat bisa memiliki keunggulan dibanding yang lain. Jadi, proyek ini benar-benar menjadi bentuk penerapan langsung dari materi yang telah dipelajari. Selanjutnya, proses pengerjaan proyek ini ada perubahan cara pandang yang cukup signifikan. Awalnya saya menganggap riset ini hanya sekedar pengumpulan data. Namun setelah dijalankan, ternyata yang paling penting adalah bagaimana kita memahami makna di balik data tersebut. Selain itu, proses penyusunan kuesioner juga menjadi tantangan karena pertanyaan harus benar-benar bisa menggambarkan kebutuhan pengguna. Dan di tahap analisis, saya juga belajar bahwa data yang banyak tidak akan berarti jika tidak diolah menjadi insight yang jelas. Dari sini saya mulai memahami bahwa inti dari riset adalah pemahaman, bukan sekedar angka. Kendala yang dihadapi dalam proses pengerjaan proyek ini diantaranya adalah menentukan pertanyaan kuesioner yang tepat, karena jika salah merancang, maka data yang dihasilkan juga kurang relevan. Kemudian jumlah responden yang terbatas juga menjadi tantangan dalam mendapatkan gambaran yang lebih luas. Selain itu, data yang diperoleh cenderung bersifat umum sehingga membutuhkan proses interpretasi yang lebih dalam. Selain kendala tersebut, saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf karena proses pengerjaan riset ini mengalami keterlambatan hingga 2 bulan lebih. Keterlambatan ini menjadi bahan evaluasi pribadi bagi saya, khususnya dalam hal manajemen waktu dan konsistensi dalam menjalankan proses riset. Namun dari kondisi tersebut, saya juga belajar bahwa dalam sebuah penelitian, ketepatan waktu sama pentingnya dengan kualitas hasil. Dan kedepannya, hal ini menjadi perhatian agar proses pengerjaan dapat berjalan lebih disiplin dan terstruktur. Dari hasil riset yang telah dilakukan, terdapat beberapa insight penting. Pertama, website saat ini sudah menjadi kebutuhan utama bagi institusi, bukan lagi sekedar perlengkapan. Dan yang kedua, kendala terbesar yang dihadapi pengguna bukan hanya soal biaya, tetapi lebih kepada keterbatasan tenaga ahli dan banyak website yang sebenarnya sudah ada tetapi belum dikelola secara optimal. Dan yang terakhir, pengguna cenderung menginginkan sistem yang sederhana, mudah digunakan, dan tidak memerlukan kemampuan coding. Dari insight ini terlihat adanya peluang besar untuk mengembangkan layanan website yang lebih praktis dan sesuai kebutuhan pengguna. Secara keseluruhan, proyek ini sudah berjalan dengan cukup baik dan mampu menghasilkan data serta insight yang relevan. Namun, jika dievaluasi secara kritis, masih ada beberapa hal yang dapat
diperbaiki, misalnya jumlah responden yang bisa diperbanyak agar hasil lebih representatif. Kemudian metode penelitian dapat dikombinasikan dengan wawancara agar mendapat data yang lebih mendalam. Selain ini, analisis juga bisa dikembangkan lebih lanjut dengan pendekatan yang lebih komprehensif. Dan yang tidak kalah penting, analisis kompetitor bisa dilakukan secara lebih detail untuk memperkuat posisi produk yang dikembangkan. Sebagai penutup, dari proyek ini saya menyadari bahwa riset bukan hanya tentang mengumpulkan data, tetapi tentang memahami kebutuhan pengguna dan menerjemahkan menjadi solusi yang tepat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.